Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Yang pertama adalah keterbatasan konselor. Menurut I.O., ada beberapa hal yang merupakan keterbatasan konselor sepanjang ia melaksanakan tugas profesionalnya, yaitu yang pertama, pengetahuan dan keterampilan. Seringkali kita mendapati bahwa tidak semua orang yang masuk dalam profesi membantu atau konseling memiliki hambatan karena tidak dilengkapi dengan pengetahuan dan keterampilan konseling yang mencukupi. Konselor seringkali dihadapkan pada banyak teori tanpa mendapatkan keterampilan khusus agar dapat bekerja utuh. Yang kedua, usia dan pengalaman. Usia dan pengalaman merupakan salah satu hal yang mungkin saja bisa jadi masalah atau hambatan dalam proses konseling. Klien melihat bahwa usia dan pengalaman konselor mempengaruhi klien untuk lebih mantap dalam mengambil keputusan. Hal ini dikarenakan konselor yang memiliki usia dan pengalaman yang mencukupi dilihat sebagai orang yang bijak. Klien mungkin merasakan perbedaan usia yang terlalu besar dan memilih seseorang atau konselor yang kira-kira seusia dengannya. Yang ketiga, kebudayaan, bahasa, dan agama. Dengan adanya keragaman ras, budaya, dan bahasa, maka konselor juga menghadapi kendala dalam praktiknya. Kebudayaan, bahasa, dan agama seringkali membuat gerakan konselor terbatas. Hal ini menjadi masalah karena konselor belum sepenuhnya memahami budaya, bahasa, atau agama klien. Pada kenyataannya, setiap klien memiliki budaya, bahasa, dan agama yang berbeda-beda, dan perbedaan itulah yang harus konselor pahami. Menurut Glading, konselor memiliki penyakit yang dinamakan dengan burnout. Burnout adalah kepadaman gairah kerja dan berprestasi. Kadang-kadang diartikan juga sebagai stres kerja. Menjalankan peran sebagai konselor memang sangat rentan untuk terjadinya burnout. Karena konselor terus-menerus berhadapan dengan emosional tinggi. Penderitaan kliennya pun ikut ia rasakan. Menurut Kapanak 1982 dalam Lesmana 2006 menemukan ada beberapa masalah umum yang dapat menghambat suatu hubungan konseling, yaitu yang pertama ada kebosanan, hostilitas, dan yang ketiga ada distansi emosional atau kesenjangan emosional, dan yang keempat ada kelekatan emosional. Dan yang pertama ada kebosanan. Menurut Kapanak 1982, konselor pemula jarang mengalami kebosanan karena sifat dari pekerjaan mereka. Setiap saat mereka bertemu dengan orang-orang yang punya problem berbeda dan mencoba keterampilan dan tanggung jawab sebagai seorang konselor. Dan yang kedua ada hostilitas. Hostilitas dapat mengacu pada fenomena psikis yang memaksakan orang lain bertindak atau berbuat menurut cara yang diharapkan membenarkan sistem konstruk orang. Konselor sering merasa dirinya nice people karena sudah membantu orang lain dan ia mengharapkan akan dihargai karena hal ini. Tetapi klien dalam konseling punya hostilitas terpendam yang harus diurai dahulu sebelum bisa melangkah maju. Jadi mereka saling mengekspresikan hostilitasnya ini kepada konselor. Konselor sebaiknya memaklumi bahwa hal ini yang sering terjadi. Dan yang ketiga ada distansi emosional atau kesenjangan emosional. Konselor yang distan secara emosional tidak dapat masuk ke dalam diri klien. Ia tidak dapat menyatukan dirinya dengan pikiran, perasaan, dan persepsi klien sehingga bisa benar-benar berempati
Dan yang keempat ada kelekatan emosional. Lekat emosional berarti bahwa konselor atau klien bergantung pada yang lain untuk pemuasan kebutuhan dasar mereka. Kebutuhan dasar yang terpenuhi dalam hubungan semacam ini merupakan kebutuhan untuk merasa aman, untuk menerima dan memberi cinta, untuk dikagumi dan dibutuhkan. Baik, selanjutnya kesenjangan dan tantangan dalam hubungan konselor dan klien. Menurut Theo, 2003-104-107, ada beberapa kesenjangan berkaitan relasi dengan klien yang dialami oleh konselor. Nah, yang pertama, membuka diri. Maksud membuka diri di sini yaitu sebagian besar klien mengharapkan konselor itu untuk terbuka kepadanya untuk menceritakan informasi-informasi atau masalah yang pernah dialaminya. Nah, memang tidak ada salahnya sih, namun jika kita melihat tujuan dari konseling itu sendiri, nah tujuan konseling ini bukan untuk buka-bukaan antara konselor dan klien, tapi perannya konselor untuk membantu klien menyelesaikan masalah-masalahnya. Nah, yang kedua yaitu perasaan-perasaan konselor terhadap klien. Para konselor terus-menerus diingatkan untuk menerima, memahami, dan bersikap sabar terhadap klien. Tetapi tidak semua klien dapat disukai oleh konselor. Sejumlah klien bisa saja menjengkelkan, berperilaku kasar, dan buruk. Apa yang harus dilakukan konselor jika terjadi situasi seperti ini? Nah, yang pertama harus dilakukan adalah mengakui bahwa dirinya bukan malaikat. Nah, konselor juga kan manusia biasa yang dapat terpengaruh oleh klien dan kadang-kadang tidak suka pada mereka. Nah, yang kedua yang dapat dilakukan yaitu dengan membicarakannya dan mendiskusikannya bersama bagaimana baiknya, seperti itu. Nah, yang ketiga, daya tarik seksual. Konselor menjadi lebih rentan dalam situasi tatap muka dengan satu orang. Nah, tidak dapat dihindari bahwa para konselor mengalami daya tarik seksual kliennya. Hal yang terpenting adalah konselor dapat membuat batasan-batasan yang jelas pada awal sesi konseling. Jadi di awal konseling kan ada teknik, struktur. Nah, jadi di sana konselor memberikan gambaran dari awal sampai akhir apa aja yang mau dilakukan. Nah, seperti itu. Terus selain itu, konselor dapat mengusahakan tindakan-tindakan pencegahan dengan tidak menutup-nutupi kenyataan ini dari konselor lain yang lebih senior. Jadi si konselor ini terbuka sama yang lainnya juga, sama teman atau rekan sesama konselor. Nah, konselor perlu mengambil sikap tegas dan tidak kompromi dengan situasi-situasi semacam ini. Tuh, terima kasih. Yeo mengemukakan beberapa sikap yang bisa konselor lakukan berkaitan dengan sikap atau perilaku menantang klien. Yang pertama adalah konselor tidak bersikap defensif. Artinya, konselor mencoba untuk memahami bahwa klien sedang cemas dan tidak pasti. Kemungkinan sikap menantang klien akan sering muncul. Terkadang, klien mengatakan sesuatu yang mungkin konselor merasakan bahwa itu sedang merendahkan diri konselor. Misalnya dengan mengatakan, "Bagaimana saya tahu apakah Anda konselor? Bagaimana Anda mampu menolong saya?" Yang kedua, konselor tidak menganggap rendah dirinya sendiri. Artinya, konselor tidak perlu menganggap rendah dirinya sendiri adalah kewajaran bahwa seorang profesional juga memiliki kekurangan pada dirinya. Namun, yang paling penting adalah ada usaha untuk selalu mencoba lebih baik dari sebelumnya. Yang ketiga adalah siap menghadapi berbagai pertanyaan dari klien. Jadi, apapun pertanyaan dari klien, konselor mencoba untuk menjawab semua pertanyaan-pertanyaan tersebut. Konselor tidak boleh menghindar atau menyensornya. Apabila konselor tidak bersedia menjawab pertanyaannya yang sangat intim, konselor bisa menjawab secara ringkas dan mengarahkan klien untuk terpusat pada dirinya sendiri. Yang terakhir, yang keempat adalah memberi kesempatan klien untuk mencoba. Jika klien ragu-ragu terhadap konseling, baik apabila memberikan kesempatan untuk mencoba,
konselor dapat mengatakan pada klien bahwa wajar apabila mereka ragu-ragu dan mungkin menganggap hasil konseling tidak sesuai dengan keinginan mereka. Namun, tidak ada salahnya bila konselor memahamkan klien untuk mencoba dari hasil konseling. Hal ini penting karena mengingat konseling merupakan suatu proses yang membutuhkan tahap tertentu dalam penyelesaian suatu masalah. Dan tentunya dalam proses konseling telah dibicarakan kelemahan, kelebihan dari masing-masing alternatif pemecah masalah.